dia klik premium entry, berarti dia membeli satu produk, lalu 50% pembahagian produk itu akan dapat ke upline langsung. Itu bagus. Dalamnya. Ada marketplace ni. Jadi ada namanya, contoh ni, kita nak masuk Indodax, orang dia gunakan mana pertanyaan terakhir saya mungkin dalam AI Gate kita nggak bisa buat copy trade ya? Copy trade belum. Nanti next mungkin ada. Next mungkin ada. Gitu. Kalau dia buat banyak bang, secara logis kan kita buat tentang network lah. Setiap buat banyak orang daftar robot pasti error. Nanti bila time bayar, orang tak boleh nak masuk banyak-banyak macam tu. Sebab apa? Di dalam udah ada namanya community VIP. Jadi orang yang ada kad VIP je yang boleh masuk. Kalau you nak join, you join, boleh bayar $100. You tak bayar $100, you tak boleh jadi member. Macam tu bang. Jadi tak nge-lag. Tak error sistemnya. Okay? Okay. Mantap. Next ya. Okay. Next. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yo, terima kasih supportnya bang dari Malaysia. Thank you so much. Alright. Lanjut Pak Ilyas, silakan Pak Ilyas. Pak Ilyas, silakan Pak Ilyas. Pak Ilyas. Tolong di-unmute dulu Pak Ilyas. Oke, kita lanjut ke ini, ke Pak Jaya. Pak Jaya, silakan Pak Jaya. Ya, halo Pak. Ya. Silakan Pak Jaya, silakan. Ya, baik. Ini mau bertanya nih sama Pak Hendry. Silakan Bang. Ya. Jadi informasi terkait bahwasannya akun kita yang sudah dibuat itu minimalnya kita harus ada supaya nggak hilang ya akun kita itu setidaknya ada $3 ya, kan begitu? $3. Nah, $3. Jadi saya mendengar ini bahwasannya kawan-kawan semua juga ambisi ya kan untuk memperbanyak akun ya kan. Bahkan kalau bahasa di Indonesia ini apa ya, akun-akun yang mungkin itu mereka memang untuk memperbanyak supaya untuk mencapai target, kan begitu. Betul. Nah, apakah akun-akun yang dibuat-buat ini yang memang sengaja mereka membuat untuk menaikkan level tadi itu ketika tidak ada saldo $3 tadi itu akan apakah mempengaruhi daripada kedudukan kita ketika kita di atas? Nah, gitu. Ya, dari announce yang saya luruskan dulu ya pertanyaan Abang tadi. Untuk account-account yang kita ciptakan sampai tanggal 18 Agustus ataupun terakhirnya di malamnya 17 Agustus ya. Jadi di sini udah ada tampilan announce. Jadi dalam Englishnya dia all member ya kan. Mereka ni bilang kalau di tanggal 18 ini mereka akan ibaratnya akan meremove, bukan memblok akun. Jadi AI Gate will remove the VIP membership. Jadi dia mengambil yang kita punya membership VIP tadi yang bisa trading untuk setahun tadi, dia mengambil lisensinya itu sekiranya kalau tidak ada $3 ataupun 30 EDK. Okay? Lalu dia akan mencerita di bawah tu AI Gate also reduce ataupun dia akan menjatuhkan level. Kenapa? Kan kita harus jet itu 10 kiri 10 kanan kan? Betul. Kalau berarti orang itu mengambil 10 VIP-nya, berarti orang itu jadi downgrade kan? Jadi pangkat kita sebagai jet juga bakal hilang, Bang. Oke. Maka sekarang ini di dalam sistem di update profile itu ada namanya update nombor telefon. Sekiranya abang nyuruh teman-teman mendaftar, suruh aja dia setting nombor telefon, lalu suruh dia top up 30 EDK. Oke? Gitu. Jadi memang harus ada kayaknya. Dia tulis di sini. Sekiranya tidak ada, jadi
Anggaplah kita ada pangkat tertinggi, banyak di sebelah posisinya yang tidak deposit. Jadi diamondnya hilang semua, emerald juga hilang, semua posisinya hilang ataupun turun dari posisi. Mungkin dari diamond bisa jadi ruby, Bang. Ya. Oke. Baik. Itu bagus itu. Karena banyak sih kadang kawan-kawan ini yang membuat sebuah akun-akun yang memang mereka itu untuk mengejar jabatan ataupun posisi. Tapi ini bagus ini. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama Bang. Sama-sama. Terima kasih Pak Jaya, terima kasih. Lanjut Pak Ilyas, silakan Pak Ilyas. Pak Ilyas, silakan Pak Ilyas. Oke, Pak Ilyas belum ada juga. Kita lanjut dulu ke Pak Budi Indarto. Pak Budi Indarto, silakan Pak Budi. Pak Budi Indarto, silakan. Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi, silakan. Pencet unmute-nya, Pak. Unmute-nya pencet, Pak. Oh ya. Oke. Silakan Pak. Gini Pak, ya mau tanya begini. Itu sistem yang pakai kompon, itu kan itu memang sekarang pertanyaan pertama itu Mas sekarang belum bisa untuk trading ya. Oke, ini penjelasan lagi ya. Harap ada teman-teman bisa diperluluskan kepada teman-teman ke bawah. Jadi begini, AI Gate itu membataskan untuk tradingnya Indodax. Kalau di Binance tidak ada batas. Kenapa? Di Indodax itu ada batas untuk kita mengklik robot. Dari Indodax-nya sendiri, bukan dari kita. AI Gate ini menciptakan banyak server untuk kita ini masuk ke dalam Indodax. Indodax ini membatasi 100 robot itu 1 menit. Berarti 100 robot untuk satu server, eksekusi harganya juga 100 kali untuk 1 menit. Berarti kalau satu servernya aja untuk 100 robot, bayangkan dia membuka sampai hampir 20.000 robot. Jadi di hold dulu sementara untuk 100% berikutnya. Kenapa? Orang masuk ke Indodax itu dilimitkan oleh Indodax sendiri per servernya. Oke? Kalau ke Binance tidak. Kalau abang klik sekarang itu sekiranya tiba-tiba di 20.000 itu ada orang TP, ya udah dia tidak cycle atau one shot aja, dia dapat profit, langsung dia keluar nih. Mungkin abang itu sebagai orang bertua, robot abang connect langsung. Biasanya begitu sih. Kalau di Indodax saja ya bang. Kalau di Binance tidak ada batasnya. Boleh klik. Ya. Pertanyaan lagi? Ini bang, ya ini kan saya pemula ini. Itu kalau kita pakai yang kompon itu kan ada cycle, ada cycle, terus ada one shot. Itu kalau misalnya kita lagi pakai cycle, kemudian kita pencet one shot, itu otomatis nanti transaksi berhenti sendiri. Waktu biasanya kita ini lihat situasi. Kalau marketnya masih bagus, biarin aja cycle berjalan. Tapi kalau marketnya sudah agak, ini udah 2 hari nggak profit kan? Ya udah, tinggal tukar arahnya. Lu profit, berhenti aja. Wah mau tukar deh. Itu maksudnya bang one shot itu. Lu profit, lu berhenti. Wah mau cari posisi robot yang lain, begitu. Bukan. Wah mau cari posisi kripto yang lain untuk robot ini, begitu maksudnya. Oke bang? Iya. Tapi jangan stop AI. Kalau stop AI itu berarti abang loss. Oke? Iya. Terus itu kalau misalnya sudah transaksi ini, misalnya kita pakai yang grid, kemudian kita lihat di laporan itu kok nggak ada profit misalnya, kemudian itu harus kita stop AI ya, stop grid ya. Iya, sekarang ini memang kalau ada yang pindah ke kripto yang lain. Oh ya, maksudnya yang di grab. Ya, kalau yang di grab, abang stop itu di atas posisi high. Jadi abang setting nih, anggap 14.000, 15.000, harus di atas 15.000 baru abang stop berhenti. Kalau di bawah itu, jangan. Biarin aja robot itu berjalan. Kadang-kadang ini kita nafsu. Pertama nih kita udah masuk di posisi ini. Tiba-tiba nampak kawan profit di posisi itu.
pengen pula kita mindah di situ. Nggak bakal profit, Bang. Biarin aja di situ. Karena teknis kita memakai robot ini adalah mengawal nafsu dan juga mengawal mental kita ini tidak langsung membuat kita loss. Jadi seharusnya begini, kita itu memantau di Binance aja. Robot ini dipakai sekiranya ada market lebih dari 10%, 6%, 5% jatuh, kita pakai. Lalu biarin aja robot tadi berjalan. Nanti di Binance kita cuma mantau volume market 24 hour. Kalau market ini masih ada turun dan naik bagus, ya, rating gainer dan losernya tidak ke loser, gainernya bagus ataupun menengah, biarin aja robot itu. Anggap aja dia bekerja sendiri tanpa kita pantau. Sekiranya market ini agaknya loss-nya banyak, tiba-tiba udah 2-3 hari tidak di harganya itu stabil begitu, kita pencet aja one shot. Kalau di Grip, abang harus di atas posisinya itu maximum price. Jadi saya udah jelaskan. Robot ini sama kayak kita pepatah itu, harus ukur baju sesuai dengan badan. Berarti bukan menyindir, ini ada sistem. Kalau Grip ini sesuainya di mana? Kalau di Indodax paling banget sesuai. Beda dengan Binance. Kenapa? Di Indodax itu sesuai pakai Grip itu kita tradingkan USDT dengan EDR itu. Rupiah. Posisinya apa? Letak aja posisinya itu, kalau banyak nanti saya ajarkan teknis triple grip di dalam satu connection USDT. Karena dana kita terhad, cukup aja pasang sampai 1.500.000 bersamaan dengan angka 99 grip, pasang posisi 14.000, 15.000 di USDT EDK. Kenapa saya tidak fokus banget tentang trading dan teknis robot yang sering saya pakai? Karena sekarang ini kita masih bina jaringan. Saya cuma sekilas untuk abang paham, yang paling bagus itu adalah USDT EDR aja yang untuk grip. Kalau yang lain bang, itu pasti loss nanti. Kenapa? Fluktuatif setiap kripto sekarang ini adalah di tahap pucuk bang. Contoh Ethereum. Karena Ethereum harga dulu paling rendah tuh sampai 700.000. Sekarang kalau di pucuk, kena ada namanya Uniswap, ada project-project ekosistem yang lain, kita tidak tahu. Itu nanti saya akan ceritakan, mungkin step yang berikut bagaimana saya mengajar untuk menguatkan fundamental downline saya untuk trading. Oke, sekarang saya cerita sama abang, yang paling sesuai grab itu kalau abang stop, jangan pasang atau stop di posisinya tengah, ataupun di posisinya di bawah mins. Oke bang? Oke. Siap. Ya, terima kasih. Sama-sama bang. Terima kasih Pak Budi. Lanjut Pak Ilyas, mungkin Pak Ilyas. Pak Ilyas tolong di-unmute. Pak Ilyas. Oh, banyak nggak ada Pak Ilyas ya. Kita ganti dengan Ibu Miss NS. Miss NS silakan Ibu. Ya, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Ini saya mau tanya ke Pak Hendrik ya. Ya, silakan. Saya coba untuk aktifkan bot dari semalam ya, dari kemarin malah. Ini kok nggak jalan-jalan ya? Jadi gini, ini sering saya ceritakan di dalam grup. Mungkin Ibu hari ini ke berapa kali Ibu join Zoom meeting kami? Hari ini baru hari ini kan Zoom meeting. Baru hari ini. Berarti sebelum ini belum pernah. Oh bukan, sebelumnya saya ikut terus, tapi saya belum deposit dan belum create bot. Gitu. Oke, jadi gini, saya harap teman-teman yang ada sekarang, ada hampir 177 teman-teman di dalam ini. Kenapa? Kita kan untuk mencari selain pada kita untuk cari profit di robot, kita harus cari downline dulu nih, di bawah banyak. Jadi begini Bu, mungkin Ibu bilang itu, anggap sekarang ini, itu namanya ada tsunami besar yang masuk untuk pendaftaran. Ada beberapa server itu ada yang nge-lag, bukan nge-lag sih, agak lemot pekerjaannya. Kenapa? Ada pertumbuhan untuk pendaftaran massal itu banyak setiap hari. Makanya waktu Ibu klik robot itu ada yang nge-lag. Ya, mungkin situasi ini itu akan ditangankan di nanti tanggal 18, tanggal 19 dan ke atas berikutnya. Sementara ini memang itu plus minus. Mungkin ada yang trading, mungkin ada yang daftar. Waktu orang trading, mengganggu orang trading ini sekiranya massal orang masuk ini dadakan. Contoh gini,
Krusi yang disediakan untuk login per hour mungkin dalam 100, ya. Tiba-tiba dia masuk 1000, Bu. Wah, di situ kadang-kadangnya nge-lag sistem. Dari kemarin juga saya ada jelaskan, kok robot saya tidak berfungsi ya. Udah lama saya klik tapi belum connect. Jadi waktu kita klik di dalam sistem server kita membuat permintaan ke Binance. Server-server lain juga ikut permintaan. Disitulah yang datangnya mungkin Ibu punya yang paling banyak, jadi berat ya di belakang mungkin. Benar, Bu, ini benar. Ini secara teknis itu yang terjadi sekarang. Kalau saya ada yang robot, dia ada servernya yang tulis di atas, from Singapore itu S, from Japan itu J, dia ada. Jadi server-server ini berbeda-beda semua. Kalau mungkin servernya bagus dari negara yang keren, mungkin cepat. Ini server saya S nih kelihatannya. Itu Singapura S2, itu. S2 itu. Jadi Singapura 2 itu. Yes, S2. Yang satu lagi S3, tapi dua-duanya nggak jalan ini. Benar, mungkin dari Singapura dia lemot. Betul, Bu. Mungkin teknis trading ini bakal akan lancar itu setelah nanti di tanggal 17. Karena banyak fitur juga yang IT lagi benerin. Contoh ada blast email. Mereka ini sedang mempromo hampir 1 juta email exchanger, Bu. Benar-benar gila sebenarnya. Jadi mereka, saya tidak tahu mereka ini punya email sebanyak 1,2 juta email lagi diblastkan ke seluruh dunia. Jadi blast kayak dia promosi nih. Setiap hari itu ada 100.000 email akan diblast. Makanya kadang-kadang sistem kita lemot, Bu. Kenapa? Mereka ini lagi mencari partisipan, user, member, atau connected untuk mereka ini mencari pelanggan. Setelah kita menjadi pelanggan dia, kita ini mendapat share, ibarat kita adalah membuka ruko atau kedai yang di dalam AI Gate. Kenapa? Setiap produk yang bakal dibeli oleh downline kita, anggap ajalah downline itu adalah customer tetap kita. Bagaimana dia itu mentrading produk apa, teknik apa yang akan dibuat di dalam sistem AI, itu akan dikasih share sebanyak 50%. Itu. Jadi mereka lagi memblast email, pendaftaran meludak, ada namanya trading di 2 exchanger berbeda. Di situ kadang-kadang ada kelemotan. Harap maklum, Bu, ya. Jadi harap bukan maklum. Karena saya salah setting buat itu, bukan ya? Tapi kadang-kadang ada juga begini. Waktu Ibu centang yang di bawah trade, enable trade and margin tuh. Itu kadang-kadang lupa orang centang. Makanya juga nggak bisa trade. Yang mana coba? Sebentar ya, saya share screen. Bentar, document and share screen. Start share screen. Nampak, Bu? Yang mana ya? Ya, yang ini, yang official, AI Gate official tuh, yang gambar robot AI Gate. Ada nggak nampak? Saya share screen sekarang. Ya ini. Nampak? Oke, nampak ya, kan? nampak. Oke, kalau Ibu confused, it's very easy, Bu. Ibu masuk ke profile. Setelah ke profile kalau tutorial ini ada tulis tutorial kan? Nah, Ibu ketik yang tutorial ini. Ataupun sekarang di YouTube itu udah banyak. Ibu ketik aja bagaimana how to connect AI Gate to. Bukan. Saya sudah connect, sudah connect benar, di Binance. Benar. Kadang-kadang ada connect, ada satu centang yang Ibu nggak centang, kadang-kadang nggak bisa connect juga. Jadi ini, Bu, yang centang ini. Yang mana itu? Yang centang ini, Bu, yang annual spot and margin trade. Kalau nggak centang itu tidak bisa trade juga. Ini di Binance ya? Di Binance. Waktu Ibu ketik label harus edit dulu, Bu. Waktu ketik edit baru Ibu bisa centang yang ini. Terus setelah Ibu ulangi lagi gimana? Delete dulu robot Ibu yang ada di API-nya. Sekarang dia waktu delete. Setelah itu Ibu delete juga robot yang ada di Binance itu supaya Ibu jangan confuse kan. Karena kalau Ibu edit manual sekarang juga boleh. Tapi takut nggak connect, ya kan? Begitu. Ini ya, harus annual spot and margin itu harus centang. Oke, Bu? Enable spot and margin trading itu dicentang. Terus dicentang. Udah itu aja. Yang lain jangan centang. Yang itu aja. Iya, jadi yang namanya sekarang kan saya sudah connect nih di Binance. Ya. Harus centang tuh di save, jangan lupa. Harus centang di save.
Baru di set ulang. Di set ulang aja. Coba Ibu buat API baru, tapi Ibu jangan lupa ketik edit ini. Setelah diedit dan dicentang yang di bawah ini, Ibu jangan lupa pula untuk nge-save. Dia ada posisi save. Baik kayak gini, Bu. Di Binance kan? Ya, oke. Waktu kita ketik API-nya di sini, API management. Yang ini tuh, yang bahagian save. Ini edit kan? Ya. Jangan lupa ketik balik save itu, Bu. Oke? Save yang mana ya? Nih tuh yang tuh kuning tuh ada save. Waktu Ibu tuh nampak tuh. Semua orang harus ketik itu. Oke, Bu? Oh, ini diklik save-nya ya? Ya, klik. Ataupun sekarang aja jangan di-delete. Ibu langsung ke Binance ke apps-nya. Coba saya praktek aja deh. Oke. Oke, berarti ini saya balik go to Binance, jangan delete dulu API-nya, nggak usah di-delete, langsung go to Binance. Ini jangan di-delete dulu, langsung go to Binance aja. Ya, go to Binance apps. Oke, go to Binance apps. Wait. Biar nggak besok nanya-nanya lagi bingung. Iya. Oke, go to Binance and then ibu-ibu kuasanya beda sekali. Kalau udah pandai habis sistemnya nanti orang ibu-ibu aja yang penuh. Betul. Oke, setelah itu centang aja yang kuning ini satu, Bu. Binance, yang masuk ke Binance. Tadi gimana ya pertama ya, kemarin sampai lupa nih. Oke, simple. Pertama masuk ke apps-nya ini. Oke, sudah. Setelah itu harus cari API management. Kalau tidak ketemu API management di logo ini, harus ketik. Kalau Indonesian spell itu more. Kalau English spell itu more. Oke, ketik more. Itu di bawah pojok kiri, bawah kiri. Nampak tuh. API management. Oke. After itu Ibu sekarang pasti ada berapa robot yang Ibu connect? Satu, dua. Satu. Ya udah, langsung ketik edit aja langsung. Oke, edit. Oke, setelah ketik save. Edit, bukan save. Edit dulu, lepas itu ada tombol di bawah itu. Nampak tuh error. Ya, ketik error di bawah itu. Lepas itu centang annual spot and margin trading. Annual spot and margin trading. Centang itu. Oke, lalu save. Udah fungsi robot Ibu berarti. And one thing, account Ibu verified tak? Itu aja sih. Oh, verified. Sudah lama saya pakai. Kalau itu udah settle. Oke, berarti ketik save, settle. Oke, berarti itu aja ya. Itu saja. Baru nanti di ininya baru di setting ulang. Kalau robot Ibu sekarang lagi loading itu tiba-tiba masuk, berarti yang order Ibu tadi dapat. Kalau tidak ada masuk, tinggal kalau nggak ada menu cancel, biarlah aja. Nanti dia akan auto refresh. Oke? Jadi di aplikasi itu jangan di-delete. Jangan di-delete. Udah connect. Jangan di-delete. Jangan di-connect. Udah settle itu. Oke? Oke. Berarti hanya dirubah ini aja ya. Benar. Oke. Karena gini, saya berani untuk kasihkan referral ke orang, tapi saya harus bisa membuktikan dulu nih mana hasil tradingnya. Ya, of course dong, gitu. Pasti. Sebenarnya memang gini Bu, zaman sekarang first come first serve. Bukan siapa yang dapat bukti. Orang kita itu yang ada bukti itu udah lambat, Bu. Kita bukan cerita bukti lagi. Sekarang udah terbukti kayak Royal Q yang mendatangkan profit robotnya. Robot Royal Q ada di dalam. Ada namanya robot grip by system. Kita compact ke meja satu. Itu adalah teknik-teknik trader yang pakar tentang sistem trading. Jadi kita compactkan menjadi autopilot. Itu aja sih sebenarnya. Ini bukan namanya network atau BO, Bu. Ini adalah namanya tools. Tools yang jadikan sebuah produk lalu bisa mendapat profit ke kita. Itu aja sih simpelnya. Oke, Bu? Ya, oke. Saya coba dulu, semoga berhasil ya. Siap. Oke, next. Sama-sama, Bu. Pak Edi, silakan Pak Edi. Oke. Ya Pak Edi, silakan Pak Edi. Unmute Pak Edi. Di-unmute Pak Edi, unmute pencet. Ya oke, makasih. Sama-sama. Ya Pak Hendy, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Pak. Pak, saya tadi udah udah top up di Binance. Kemudian coba ngaktifin iGet itu udah aktif di ininya, di Aprilnya gitu kan. Di
ininya. Cuman aktifin ininya gimana ya Pak? Saya kurang ini nih. Aktifkan robotnya. di mana Pak? Oh, Robotnya, aktifkan Pak. robotnya. Jadi Robotnya aktifkan robotnya itu gampang Pak. Bapak tinggal pencet aja yang logonya Binance dulu. Coba dipraktikkan langsung. Logo Binance sebentar. Jadi di exchanger itu kan ada pilihan Indodax ataupun Binance kan? Ya, Binance betul. atau Indodax. Ya udah, ketik aja, kita harus pergi ke exchanger Binance maksudnya. Jadi Oh, waktu Bapak ketik Binance, nanti ada market di bawah. Bapak pilih dulu makanan apa yang Bapak suka. Gitu. Contoh, aku suka ini deh. Tapi saya bilang tadi, kita harus pilih market yang masih dropnya tinggi. Oke, jangan sembarang langsung pasang, nanti loss. Kasihan teman-teman. Nah, ini kayak sebentar Pak. Saya coba liatin ininya ya. Gimana caranya nih? Kalau mau gimana ya? Kalau mau di posisi ngeliatin ini gimana Pak? Biar di belakang itu. Caranya gimana ya? Saya belakang mana Pak? Kalau videonya itu biar bisa. Oh, yang di atas Pak. Di atas ada yang bagian mic itu. Sebelahnya itu di touch satu screen. Touch and then kembalikan dia ke belakang videonya. Foto itu ya? Iya benar. Nah kayak gini nih Pak. Ini kan apa? Nah ini kan udah ada nih Pak. Kayak gini. Iya benar. Berarti ini udah aktif nih Pak ya? Udah aktif benar. Pilih posisi merah Pak. Yang merah aja ya. Jangan yang hijau. Iya. Yang mana? Yang ini boleh nggak? Yang persennya besar nggak? Itu yang atas tuh bagus tuh. Titanium blockchain. Oke. 7%. Ya, pencet aja tuh. Oke. Setelah itu, ini robotnya. Jangan pakai grip yang di sini ya. Ini bahaya kalau pakai grip. Pakai aja compounding. Oke. Terus gimana? Maaf, saya tanya dana Bapak di Binance ada berapa dulu? Tadi saya 220. Oke. 220 rupiah. 220.000. Dolarnya berapa? 15-an. Oh, 15-an. Kalau 15-an nggak cukup main compounding. One shot aja, one shot. Main one shot aja. Gimana kok? Main one shot aja, Pak. One shot. Ya udah, coba one shot aja. Oke, coba lihat lagi, Pak. Ya. Ya udah, coba lihat lagi. Kalau nggak ada dana, dia nggak akan hitung compounding. Tapi nggak apa-apa, coba one shot. Coba lihat, Pak. Main one shot aja, one shot. One shot ya. Ini. Ya. Terus ada yang dirubah lagi nggak? Ya itu betul, one shot betul. Setelah ini apa Pak? Udah. Itu bawahnya. Bentar, Pak Hendrik keputus. Bentar. Silakan Pak Hendrik. Oke. Tunjukkan videonya kok. Nggak nampak kok. Ke bawahnya gimana nih? Oke, sebentar jam gerak Pak. Method count itu ketik aja satu. Yang mana nih Pak? Yang di bawah sekali itu Pak, yang tulis method count. Yang paling bawah. Yang paling bawah, iya, ketik satu Pak. Nah. Oh, satu. Ya, scroll ke bawah karena nggak cukup dana kan. Ya udah scroll ke bawah. Ya udah, marginnya itu kalau boleh biasanya setting 5%. Yang tiga tuh, margin call drop 5%. Ini 5%. Yes. Oke, Bapak udah ingat cara settingnya kan? Ini aja yang harus tukar. Lalu create AI. Karena Bapak ada $15, cuman pakai satu robot aja. Ya, jangan pakai lagi. Oke. Tinggal create ini ya? Betul. Klik aja AI itu langsung. Siap. Langsung dia akan kasih confirmation. Berarti Bapak setuju untuk buat trade ataupun cancel lagi. Berarti setuju. Tekan yes, warna biru. Oke, siap. Alright, tunggu. Error. Karena dana Bapak tidak cukup. Oh, gitu. Iya. Oke. Sebenarnya Pak, satu compounding itu harus punya dana $30 doang. Oh, minimal $30 ya? Benar. Nah, kalau mau ngelihat dana kita ada di akun Binance itu di menu apa ya Pak? Ini Bapak buka di aplikasi ataupun apa? Masuk aplikasi wallet. Ini. Aplikasi. Menu wallet aja, menu wallet. Menu wallet di bawah pojok kanan kalau nggak salah. Nah, menu wallet. Mana ya? Back lagi. Yang di atas itu tekan back. Di atas, oke. Sebenarnya tidak usah tukar ke klasik sebenarnya. Back lagi, scroll ke bawah. Itu back lagi, itu market sebenarnya.
back lagi. Itu yang dibagi kanan bawah pojok, Pak. Ini dompet bukan? Iya, dompet, betul. Ya, dompet, betul. Oh, gini Pak, benar nggak Pak? Nih. 15. Iya, berarti harus tambah, Pak. Oh, Coba harus ketik tambah. USDT, Bapak. USDT ya 15. Harus tambah USDT-nya $15 lagi. Oke? Oke. Settingnya sama kayak tadi. Sistemnya persis saya buat tadi. Oke? Siap. Alright. Minimal berapa Pak kalau mau itu? Di Binance minimal $30. Itu satu. Pastikan saldo Bapak ada juga di iGate minimal 30.000. Kalau boleh sekarang ini lebih 30.000. Kenapa? Nanti kalau kurang dari 30.000 VIP Bapak hilang. Berarti nggak bisa trading lagi di tanggal 18. Saya udah kalau ya trading iGate di udah Binance, 100.000 Pak. Oke, bagus. Nggak bisa 100.000. Harus USDT. Oh, pertama dulu tengok iGate Abang. Iya benar juga. iGate Abang, buka sebentar. Oh, iGate, sebentar. iGate. Coba cek saldo Sebentar Pak. Wallet ya, di wallet ya. Ya. Ini Pak. Berapa jumlahnya? Oh, cukup. Cukup ya? Cukup. Oke, siap. Berarti hanya tinggal nambah di Binance saja ya? Ya, cukup itu, cukup. Ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Hendy dan kok. Ya, oke. Ya. Yuk. Siap. Lanjut. Pak Afrizal, silakan Pak Afrizal. Pak Afrizal, silakan. Pak Afrizal. Nah, oke. Sebentar. Ya. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Halo. Mas, saya hanya ingin tanya tentang bagaimana mengaktifkan robot gate itu. Oh, mengaktifkan. Jadi gini, Pak. Karena di situ saya lihat masih no connect. Jadi gini, di Odidak. Buka tutorial dulu aja. Ya, begini Bang. Lebih mudah. Kalau saya cerita nih, nanti Abang sama juga tidak akan paham. Pertama, Abang langsung aja ke YouTube dulu. Itu udah banyak bagaimana Binance connect ke AI Gate. Harap jawaban pertanyaan Abang tuh sementara ini saya jawabnya begitu. Kenapa? Di dalam video itu lengkap. Ada beberapa upline dan founder juga sudah bikin video. Ataupun Diamond, Ruby dah bikin video di YouTube. Ketik aja dalam bahasa Indonesia bagaimana mengkonekkan API-nya ataupun IP Binance ke AI Gate. Nah, nanti ketemu Bang. Percayalah sama saya. Oke? Saya udah coba juga dasar dari YouTube. Terus yang terakhir kan diminta PIN itu password di apa? Oh, berarti ini hitungannya dari Binance. Oke, dari Binance setelah Abang create itu dia minta banyak Bang. Pertama, itu send OTP-nya ke email Abang pertama. Setelah itu kalau Abang pakai autenticator, harus masukkan autenticator Abang. Tapi pastikan, kenapa dia error? Itu timernya autenticator tuh jangan sampai habis birunya Abang ketik. Send, kalau tidak, nggak bisa connect dia. Harus cepat-cepat itu. Oke? Oh ya, baik. Saya coba lagi, Mas. Coba, silakan. Begini, upline Abang siapa? Mudah-mudahan upline Abang itu udah connect, bisa langsung ngajarin Abang. Simple sih sebenarnya banget. Karena kalau di Binance, kita harus kotak-katik yang untuk OTP itu bisa error API-nya. Mungkin di blacklist. Tapi kalau Abang untuk cancel, lepas itu buat ulang, nggak masalah. Oke? Ya, baik, Mas. Oke, terima kasih Pak Rizal. Lanjut Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Ya, siang Pak Andre. Iya, siang Pak. Oke. Ini Pak, tadi kita udah coba sesuai arahan di grup kan untuk konekin API ke Indodax. Nah, ada permasalahan. Jadi begitu minta key, kan biasanya langsung dikirimnya ke email tuh nanti untuk API key sama script key. Iya.
Tapi saya cek di email yang keluar komennya adalah ada permintaan API dan SPK ke email. Apakah itu betul Anda? Silakan klik link ini. Jadi begitu. Ya benar, dia harus klik link yang panjang itu yang di atas, sama kayak withdraw, konfirmasi. Pas abang klik baru dia keluar. Oh gitu ya. Iya, dia bukan email itu langsung ada IPK-nya, tidak. Dia langsung emailnya ada yang panjang-panjang itu, yang paling di atas birunya, bang ketik aja biru tuh nanti muncul IPK-nya. Kita login atau gimana? Nggak usah login, tinggal pencet aja tuh. Dari Tinggal email itu pencetnya. Pencet aja biru banyak-banyak tuh. Yang di atas ya, bukannya di bawah. Iya, yang di atas. Jadi abang, ya abang bacakan itu, adakah Anda, berarti iya. Jadi abang pencet biru tuh, nanti baru muncul IPK-nya. Oke? Oke, ya. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Pastikan trade view sama trade dicentang. Kalau trade nggak dicentang, sama aja tidak bisa trade. Oke? Ya. Lanjut Pak Mahmud. Pak Mahmud silakan. Pak Mahmud silakan dibuka mic-nya. Oke, silakan. Halo, gimana kabar? Maaf Bang, tanya lagi ulang Bang. Maaf. Kabarnya nih sehat? Sehat Bang, sehat. Dingin soal sini Bang, dingin. Waduh, dingin nih. Di atas bukit ini nih. Saya sedikit pertama. Ya, pertama, kalau kita pengen trading di Binance ya, kalau kita pengen di Binance ataupun dengan jumlah saldo yang ingin kita batasi. Misalnya gini, kita punya dana misalnya di Indodex 1 juta, ya misalnya, tapi yang kita ingin pakai hanya 500.000, itu agar tidak semua dana itu dipakai, itu bagaimana untuk settingan di botnya? Atau seperti di Binance kita misalnya punya 5 BNB, nah ingin tradingkan 1 BNB aja. Nah, untuk menyimpan sisa agar tidak trade itu seperti apa? Oke. Pertama yang kita pahamkan di Indodax itu kita tradingkannya cuma Rp2. Ya. Kalau di Binance kita tradingkan USDT. Jadi begini, maksud Abang tuh saya paham. Kalau simpelnya itu, waktu kita klik robot, itu dananya udah lengkap sekali. Pertama kita anggaplah kita compounding, abang ada BNB nih abang simpan. Sebenarnya logis robot itu tidak akan menjual simpanan abang, nggak bakal. Kecuali kalau ada beberapa ataupun ada antrian order dari abang baru dijual. Sebagusnya bagi saya, waktu kita mau pakai BNB ke USDT, mendingan kita luruskan dulu BNB itu nggak ada saldonya BNB, biar aja USDT. Kadang-kadang ada komplain. Kok dana simpanan, kemarin ada teman komplain dari Surabaya, saya trading Doge sama EDR di Indodax, tetapi kok saldo saya yang Doge itu hilang. Secara logisnya, robot itu tidak bakal menjual saldo simpanan. Kenapa? Waktu kita buat compounding, anggap modal kita itu 100.000, dia cuma membeli di angka 100.000, dan sistem tadi memantau yang 100.000 itu bakal dijual di saat sistem naik. Benar kan? Sekiranya jatuh, kita juga udah ada dana sekitar 30. Berarti 15.000, 100.000 berarti di bawah itu berarti 200.000. Jadi dia membaca 200.000 rupiah tadi disatukan dengan dana awal. Begitu sistemnya. Sebenarnya tidak terganggu, Bang. Logis robot tidak berhak menjual aset yang ada di dalam. Tetapi logis robot itu menjual apa yang dia beli, lalu apa yang dia ada lagi dana untuk compounding. Logisnya bacanya begitu, ya. Nah, jadi jangan khawatir. Biasanya enggak sih. Saya udah coba di Tron, EDR tidak. Saya ada Tron nih, tapi saya pakai compounding. Enggak terjadi yang dana kita yang punya Tron yang pertama kita beli untuk simpan enggak kepakai, Bang. Enggak kepakai sama dia. Jadi langkah awalnya adalah kita jadikan BNB kita menjadi USDT dulu ya. Kalau kita buat mau safety, tapi kalau BNB-nya harganya lagi tinggi, enak dijual. Kalau BNB-nya jatuh, ngapain kita paksain trading di situ kalau nggak mau risiko? Jadi kita trading lah di pair yang lain, ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga trading di situ. Sebenarnya logis robot tadi saya udah jelaskan.
Logis robot tadi tidak akan menjual aset simpanan abang, gitu. Abang buat compounding sesuai dana. Pertama beli $10 kalau anggap di Binance. Compounding kedua $20. Kena abang buat satu compounding. Jadi, mana lagi dana yang dia jual? Iya kan? Nah, sama berbeda dengan Grid. Kalau dengan Grid memang diambil dana kita. Contoh, di Indodax abang ada USDT, ada juga rupiah. Waktu dia masukkan ke dalam Grid, yang USDT abang itu dia bakal jual di posisi atas. Jadi yang rupiah abang akan dipasang posisi beli. Begitu. Itu Grid beda dengan compounding. Jadi Gridnya juga dia akan akumulasi simple. Pertama kita letak 15.000. Kalau abang pasang 2 Grid, berarti modal abang 30.000. Gitu aja. Dia nggak akan jual beli dengan anggap dana abang sekarang ada 50.000. Dia cuma pakai 30. Yang 20 ini tidak pakai. Gitu. Oke? Terus lanjut bang. Untuk Grid atau itu baiknya apa? Jenis-jenis koin apa aja yang bisa digunakan? Misalnya Grid untuk spesialisasi koin apa? Jadi sebenarnya bang, gini. Saya itu tadi sudah bilang. Baiknya. Pertama sebelum kita perang, kita pakai armor dulu, senjata kita siapkan. Kalau kita langsung perang aja, mati kita sekarang. Jadi gini, teknis trading itu saya akan komen nanti saya sama Ko Robert bareng akan berdiskusi koin-koin apa yang bagus untuk dipasang Grid dan koin-koin apa yang kita bagus trading untuk hari ini. Itu next-nya nanti. Tapi untuk simpelnya, itu di EDR sama USDT di Indodax aja sementara ini bagus. Ya? Grid. Grid EDR USDT. Grid IDR USDT Pak. Pokoknya intinya gini, kalau Bapak mau main di Grid, cari yang dia mainnya swing. Jadi dia nggak naik tinggi, nggak turun tinggi. Jadi yang begitu Pak. Tapi kalau dia mempunyai fluktuasi tinggi, itu jangan main di Grid, mainnya di compounding. Itu nanti ada beberapa kripto yang bakal masuk lagi. Contoh BUSD daripada namanya BNB. Itu juga bisa stable coin. Nanti dia akan pairnya ke EDR. Ada namanya BUSD. Itu juga. Tapi kita harus cari namanya volume yang bagus. Kalau volumenya nggak bagus, buat apa kita trading kan? Jadi USDT EDR paling bagus. Mungkin coming soon nomor 2 BUSD itu yang paling bagus juga. Yang dari Binance. Itu stable coin semua itu. Untuk Indodex itu artinya IDR USDT ya. Untuk yang Binance paling bagus. Ya. Yang paling bagus, benar. Untuk Grid ya betul. Ya untuk Grid itu paling bagus, benar. Grid. Untuk Binance sendiri, untuk Grid yang bagus? Ada risikonya. Kalau mau ada risiko, nanti, tapi kalau main di itu aja. Nanti kita akan cerita di tanggal 18 berikutnya. Biasanya kalau yang saya pernah main itu adalah BNB USDT sama dengan Shiba. Itu profitnya bagus. Kenapa milih Shiba? Saya akan ceritakan nanti apa maksudnya kena milih Shiba. Nanti kalau jadi gini, waktu saya introduce produk sama saya kayak ini salesman, saya akan menceritakan bagus produk ini, plus saya akan ceritakan risiko juga produk ini. Kenapa? Kalau abang rugi, saya rugi. Saya mau bagaimana abang profit hari ini, saya juga dapat profit. Begitu mindsetnya. Jadi kita harus tukar mindset dua nih. Berarti kalau saya buat abang tidak profit hari ini, saya juga tidak profit hari ini, gitu loh. Jadi nanti saya akan ceritakan kenapa kita memilih Shiba dan kenapa kita harus milih BNB dengan USDT. Ada namanya nanti next step. Jadi saya harap untuk tinggal 6 hari waktu ini, kita bagaimana untuk kita menyusun konsep supaya kita panen raya cuan bareng dengan adanya user yang saya bilang tadi. Kita ini sekarang ini anggap AI ini kita jadikan sebagai lilin. Yang trading itu kita gunakan Indodax ini sebagai babinya. Gitu loh maksudnya. Oke, harap nanti tanggal 18 kita bukan cerita lagi business plan, kita bukan cerita lagi konsep bagaimana untuk closing orang. Nah, tapi kita akan cerita bagaimana hari ini dan sesuai kripto yang kita pilih untuk kita profit. Begitu Bang. Jadi beda-beda dulu ya Bang. Satu lagi. Silakan. IDK yang ada di bot, yang ada di bot itu apakah
itu IDK yang sama yang ada di Indodex. Beda. EDK yang ada di bot itu TRC20. EDK yang ada di Indodax itu IRC20. Sebenarnya saya malas mau cerita EDK itu kenapa? Sebenarnya alur pembeliannya itu murah kalau langsung di swap daripada Tronlink Scan. Bukan Tronlink Scan, Tronlink Pro dari Trust Wallet Tron sendiri. Jadi nanti orang banyak tanya lagi, mendingan next saya akan ceritain. Sebenarnya kalau abang mau tahu sih simple. Di bahagian tutorial tuh bagaimana deposit, di situ udah ada lengkap apa itu EDK, apa itu USDT, gitu. Jadi sama kayak kita beli mobil baru, first sebelum kita tes, pertama kita sebelum beli test drive. After test drive, kita harus cari manualnya. Apa fungsi sih selain pada kunci ini? Touch apa? Push start button. Setelah jadi gitu bang maksudnya. Oke, sebenarnya ada di dalam itu. Coba abang ketik di tutorial bahagian deposit. Nanti abang akan terjawab semua persoalan abang. Cara mendapatkan EDK secara fee yang murah banget. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Siap. Lanjut Pak Sukindar, silakan Pak Sukindar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hendrik. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam orang tua. Ini robot luar biasa lah. Saya trading baru ikut ini 2 hari ya. Ini saya udah dapat 30%. Wow. Tapi pastikan dapat 30% saldo tetap ada. Nanti robot nggak pusing kalau saldo hilang. Ya. Iya tadi saya ada share di grup juga itu saya ada pasang coba yang $10 kemarin. Hari ini saya pakai one shot, hari ini closing profitnya 30%. Wow. Itu di ICP. Nah, ini kalau boleh saya share itu ya? Boleh. Silakan. Silakan. Biar teman-teman lain juga lihat. Kalau sudah pandai bang, jangan lupa memang naikkan saldo balance-nya untuk trading. Jadi dapatnya gedean, jangan dari $10 untuk ini baru coba saya. Keren bang. Kemudian sorry. Mana? Enak abang duduk jadi downline saya nih, enak saya dapat. Nah ini Pak. Gimana bang? Cuma 30% itu ya $28 lebih tuh. Saya taruh $300 di Binance. Wah, oke. Kemudian yang saya tanya fee-nya ini Pak. Nah ini kan ini balance saya nih, masukin $10 di Aget. Saya profit hampir 30 lah ini dolar sama rupiah totalnya sekitar $30 ya. Itu kan ada tulis 0,1% itu dari mana? Dari profit apa dari 0,1%? 0,1% bang. Iya. Kalau kita klik create robot coba ketik di wallet bang. Kita akan tahu fee-nya berapa dia akan potong. Ketik di robot, di wallet. Ini wallet. Bukan. Ini namanya gain history wallet bang. Back dulu yang bagian di atas itu keluar, yang menu error keluar di atas itu, arrow. Setelah itu abang masuk ke wallet. Yang bagian bawah itu dia ada menu tuh, ada wallet, ada home, ada wallet, ada AI, ada exchanger, ada profile yang bawah itu. Cari menu itu dulu. Ini masalahnya wallet ini wallet saya ini. Bukan. Ini namanya account. Jadi abang keluar dulu, yang bagian atas itu gain history itu. Tempat abang deposit loh. Coba cek tanda panahnya itu. Cari tempat abang deposit di mana? Tempat deposit saldo. Saldo Eget. Iya, saldo Eget. Depositnya di mana? Coba keluar dulu dari sini. Maksud saya keluar dari ini gain history. Dari menu gain history coba balik keluar dulu. Tanda panahnya itu dipencet Pak. Pencet panahnya. Iya, panah ke kiri itu. Pencet. Yang gain history tanda panah ke kiri pencet itu. Halo. Sebentar. Ini saya buka
words balance 6,3. Baca nggak sih itu? Enggak. Oh, nggak baca ya? Enggak jalan ini. Oh, nggak jalan. Ntar. Saya buka zoom dulu ya. Iya. Oh iya ini. Sorry. Stop share ya. Share apa ya? Share screen. Ya, share screen, betul. Apa ya? Zoom ya. Sebentar. Oh ya. Oke. Masuk ke akun iGate. Bukan masuk ke Zoom. Masuk ke oke. Oke. Tu wallet. Itu fee abang dipotongnya tuh. Nampak tuh fee trading robot fee 0,5. Berarti profit abang besar itu. Masih sisa uang abang sekitar ini $5,71. Iya. Saya kan profitnya ini profit saya nih. Tuh. Iya. Betul. Ini yang tadi 30% nih. Tapi pastikan 10. Juga di dalam wallet itu $5 tuh harus ditambah. Kenapa? Nanti makin kurang. Semakin abang profit, makin kurang uang abang. Iya, yang saya tanya profit fee itu dari nilai profit apa dari nilai profit dia ngambil 20%. Oh, 20%. Ya, setelah jadi 20% menjadi 100%. Jadi orang atas abang kalau dia diamond dapatlah, kalau abang $10 dia dapat $1,4 setiap kali abang profit. Kalau nilai $10. Enggak, yang dipotong di sini nih. Ini dipotong ini 0,5. Iya, berarti dia potongnya 20% nih. 20% dari nilai profit. Iya, nilai profit, benar. Iya, benar. Saya kemarin tadi dapat $3 ya. Iya, benar. Iya. Berarti abang udah dapat juga kan untung kan? Itu EDK-nya kayak ada yang trading dari Binance itu, dari Indodax itu. Downline abang. Iya, kemarin waktu sebelum lag. Saya sekarang udah pakai. Coba ketik profil abang dulu, yang bagian kanan profil. Bukan itu. Profile. Itu exchanger ada profile. Profile di bawah sekali ada profile itu. Tulisan profile ketik itu. Oke, ketik reward dulu. Ketik trade reward. Ya. Yang bawah sekali merah itu ketik trade bukan itu. Coba tengok gain story. Refresh. Oh, berarti downline abang nggak ada. Nggak apa-apa. Saya belum ini. Saya masih fokus ke benar. Sip. Sip bang. Ya. Bang, ini bagus bang. Jaringan semakin banyak orang trading kayak abang yang kita ajarin bareng-bareng dia untung. Bayangkan $1,4 kalau ada 10 berarti $14 per hari. Kalau ada 100 berarti $140. Keren nggak? Terus ada berapa lagi pertanyaan tadi setelah masalah fee. Jadi fee itu 20% dari profit ya? Betul. Oke. Terus mengenai saya mau coba register downline itu register itu satu akun satu nick ya? Apa gimana? Satu akun, satu username, satu email. Jadi sementara ini kalau ada teman-teman sebagai mindset itu mau jadi leader tanpa menggunakan email benar bisa, tapi jangan lupa password. Kenapa? Kalau kita lupa password, kita harus forget password itu dari email. Setelah emailnya salah, bagaimana nanti password itu untuk di-forgot ke dia? Benar nggak? Itu aja masalahnya. Oke? Berarti basicnya by email ya? Benar, by email. Everything is email. Nanti setelah itu. Jadi satu orang nick itu nomor KTP, satu nick. Enggak ada KTP. Jadi namanya aja sesuai nama apa abang famous, abang teringin mau nama mantan, nama pacar pertama, bisa. Bebas. Tapi bedanya email. Email beda, nama beda. Betul. Ataupun abang buat nih si Abu 1, Abu 2, Abu 3, Abu 4, emailnya juga gitu pun nggak masalah. Asalkan password jangan lupa. Oke? Terus tapi daftarnya tahu di mana kan? Cara daftarnya? Oke, abang keluar dulu dari sini. Ambil, dia ada 2 link referral itu. Pertama abang harus pakai link referral kiri ataupun kanan. Jadi abang seimbangin.
Betul, di profil ada namanya share link referral. Oh iya, ada. Saya belum merasa pakai itu. Saya masih fokus ke ini tuh. Terus Bagus. ya ada lagi yang maaf, ini mungkin IT. Saya nih ngakal-ngakalin karena beberapa kali untuk klik ini repot ini. Klik apa? AI ini. Klik AI ini agak susah. Itu kadang iya, dia agak lemot. Itu namanya robot yang masih berjalan. AI itu masih agak lemot di situ sih. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah berbayar lebih bagus. Betul. Ya, betul. Sekarang ini meludak pendaftaran, Bang. Jadi semua sistem ini ada. Jadi gini, sistem itu tenaga kerjanya anggap 1.000. Tetapi yang orang customernya ada 100.000. Jadi dia nggak tahu yang mau dikerjain mana dulu gitu. Jadi dia akan kerjain yang mana terdekat duluan. Yang nggak ada loadingnya banyak. Karena ini robot yang masih berjalan, itu ada loading besar untuk memanggil data. Makanya masih ada yang lemot. Oke, Bang? Iya. Alright. Ya, sudah, itu ya pokoknya nih mudah-mudadan lebih bagus IT-nya. Siap. Sebenarnya flow-nya sih IT-nya udah bekerja keras, tapi flow-nya agak lemot sedikit. Oke, Bang? Sip. Oke, makasih ya. Terima kasih. Oke, Pak Bravo dulu, Pak Bravo, silakan. Pak Bravo, silakan di-unmute. Pak Bravo. Pak Bravo. Pak Bravo. Next aja kok. Ya. Ibu Miss NS. Silakan. Ya, Bu. Ya, ini udah berhasil nih Pak Hendrik ya. Siap. Terus untuk stopnya bagaimana ya? Di stop atau gimana? Yang mana yang udah terjadi? Nah, ini yang saya heran dua-duanya kok dua-duanya jalan gimana nih? Karena Ibu udah buat permintaan, lalu margin Ibu udah melepaskan sistem. Jangan ditekan stop, biarin aja dia berjalan. Jangan, jadi dia dapat profit. Dua-duanya berjalan ini, terus gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi gini Bu, setiap kali Ibu klik robot, dia ada berjalan, biarin dia berjalan sampai dapatkan Ibu profit. Oke, begini aja. Ibu ketik aja yang circle di atas, kan masih circle kan? Ya, yang atas kan pakai server 4 ini circle. Terus yang bawah ketik aja one shot. Juga yang pertama. Semuanya one shot. Ketik aja dua-dua tuh one shot. Ibu pairnya apa? Pertanyaan. ETC sama USDT. Oke, nggak apa-apa. Buat aja one shot semuanya, kedua-duanya. Nanti kalau profit dia berhenti. One shot ya. Yes. Oke. Jangan ketik cancel AI. Minusnya berapa? No minus, nggak ada yang minus. Ya udah, biarin aja dulu jalan. Oke? Oke, one shot. Buat one shot aja. Udah. Yang kok masih jalan terus ya? Ini yang one shot juga dia masih jalan terus. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau dia profit dia berhenti, Bu. Biarin aja. Iya, tunggu jangan kasih profit ke Ibu dulu. Terus pertanyaannya kapan stop AI-nya kapan? Kalau Ibu profit dia berhenti sendiri. Oh, jadi nggak usah di stop. Nggak usah. Bu. Kita gunakan robot ini, kita harus tukar dulu mindset kita dengan namanya auto trading. Nah, berarti waktu Ibu udah klik robot itu dengan sesuai pair yang Ibu mau, yang penting lu jangan berhenti deh kalau lu belum bawa untung ke gua. Maksudnya gitu, Bu. Oke? Selagi dia tidak bawa untung ke Ibu, dia nggak akan berhenti. Nanti kalau dia udah untung, dia akan berhenti sendiri. Oke, Bu? Jadi sebelum dia berhenti sendiri, nggak usah diapa-apain, udah biar aja gitu. Bener. Biar aja, Bu. Biar aja. Robot yang makanya kerja. Bener, itu namanya AI robot yang kerja. Oh, tapi ini nggak masalah, dua-duanya jalan nih? Nggak apa-apa, 10 pun boleh, 100 pun boleh, tergantung dana. Dananya cuma 110 ini. Berarti kalau 110 bisa pakai 3 robot. Pindahkan 1 robot lagi cari. Mau pairnya apa? Sekarang ada tadi namanya apa? Blockchain apa itu yang 7% jatuhnya. Pakai itu bisa. Coba dulu. Ini soalnya dua-duanya kan ETC ya. Jadi sama aja dia pergerakannya kan. Oh, ya mestinya Bu, benar. 1 pair itu 1 robot. Karena kan tadi udah yang pertama itu ceritanya gagal itu loh, Pak. Nah, pas di edit itu ternyata aktif. Jadi dua-duanya aktif sama lagi. Oke. Nextnya harus beda-beda koin, Bu. Jangan sama, Bu. Oke, berarti masih bisa 1 bot lagi ya? Create 1 lagi ya? Betul. Ya. 1 create lagi. Dengan cycle atau one shot? One shot aja, jangan cycle. Main one shot aja dulu, Bu. Oke, pairnya yang apa aja lah ya, pokoknya yang lagi dropnya jauh ya.
Benar, Ya, ada yang drop 7%. Betul, Ibu, betul. Oke, paham itu, Oke, benar. siap. Nanti saya coba lagi. Semangat, Terima Bu. kasih. Semangat. Sama-sama. Semangat pasti. Ya, terima kasih Bu, terima Ya, kasih. Pak. Ke Pak Bravo silakan. Pak Bravo. Halo. Ya, Ya, halo. silakan Pak. Kembali lagi. Ya Pak. Ya. Asalkan Bapak untung 10 kali kembali pun nggak masalah. Iya. Kalau saya kembali berarti saya profit, Bang. Silakan. Ya. Ini saya kan sudah main di Indodax, Bang. Ya. Tapi belum main di Binance-nya belum nih. Karena belum mulai ke situ. Oke. Dan tim juga belum ada yang trading, mungkin cuma saya saja nih yang sudah trading. Kira-kira tanggal 18 itu ada nggak modul, Bang? Modul buat trading perihal istilah-istilah yang ada di dalam compounding, grid, dan ada. Nanti subjek kita akan berubah, bukan namanya network lagi, tetapi bagaimana untuk mencarikan profit dan pair yang sesuai, teknis bagaimana kita trading. Sebenarnya teknis grid bisa kita pakai 3 grid dalam satu pair. Tapi teknisnya gimana bagi-bagi hasil, nanti kita ceritakan. Kalau sekarang kita tidak fokus ke tinggal 6 hari aja untuk network, Bang. 6 hari. Ya, kita Bang, 6 hari apakah bisa nanti ke Diamond kan? Benar, makanya setelah tanggal 18-19 berikutnya, itu nanti bagaimana memikirkan untuk kita sebagai tim ataupun setiap upline untuk mencarikan koin-koin yang sesuai untuk kita profit semua. Itu aja sih sebenarnya. Oke? Iya, oke. Dan juga gini, Bang, kita kan sudah punya peringkatnya, perihal peringkat lagi nih, perihal peringkat. 6 hari ke depan kita kan dalam proses untuk bisa memandu tim untuk bisa ini ya, mengisi saldo USDT di iGUT-nya. Ya, sebelum 18 ya. Sebelum. Ya, betul. Nah, dan masuk Rp30.000 minimal itu memang tidak saya sarankan teman-teman untuk trading. Takutnya nanti berkurang kalau profit kan. Betul. Nah, misalnya ada yang nggak tahu, terus mereka trading, berkurang sekian ribu ya, dari 30 EDK tadi menjadi 29 EDK, itu gimana syarat dari sistem? Otomatis akan hilang VIP-nya, itu syaratnya. Wah. Jadi sama, jadi samanya kita jumpa sama ke Nenek Lampir. Kalau syaratnya 1 tetap 1. Kalau dia bilang 1 di bawah 0,9, ngamuk dia nanti. Oke? Berarti aja sarannya Bang ya, jangan ada minimal, langsung fullkan aja ya sekitar 50 EDK ya. Simple, kita kan pemahaman sebagai kita kan sebagai leader nih. Kalau kita bilang minimal 30, ya isilah $10. Kan bisa keluar juga nanti. Iya. Soalnya gini, Bang. Teman-teman kan sudah jual beli USDT sama EDK. Nah, berdagang lah mereka sebelum mulai tradingnya di tanggal 18. Ya bagus, memang itu yang saya sarankan, dagang yang EDK. Contoh gini, Abang transfer ke Binance, Abang transfer ke Indodax. Pertama, Abang beli dulu USDT, itu udah kena 0,3%. Itu belum lagi fee transaksi dari Indodax-nya, udah dipotong 25%, ya kan? Kalau nggak salah 25%, 25.000. Nah, itu belum lagi fee-nya daripada transfer ke ini. Ini. Jadi di samping, anggap nih aku leader, ya udah aku buang aja 1.500.000. Bisa nggak buat uang? Bisa. Setiap kali transaksi 30 EDK, aku cas lah, kena 30 EDK, aku cas lah 5.000. Kan nggak masalah kan? Iya. Kita seperti itu, Bang. Bahkan 10.000, Bang. 10.000? 20.000. Wah, keren. Boleh. Kenapa? Trading gitu boleh. Tapi jangan lupa saldonya juga diisi. Benar, karena kan di EDK, transfer EDK kan tiada biaya. Benar nggak? Iya. Kalau swapnya Bang ada Bang. Kalau swap antara swapnya kecil sih. Itu selisih harga dari selisih harga dari Tron-nya ke USDT-nya, itu aja sih. Kecil sebenarnya. Betul. Jadi pengepul ini lebih baik beli banyak-banyak aja USDT, terus swap ke EDK, kemudian baru dibagi-bagi ya gitu ya. Benar, 1 fee aja kena 1 kali. Oh gitu. Oke, sip lah Pak. Apa namanya, untuk tanggal 18 nanti itu persis tanggal 18-nya atau ada tanggal 2 tanggal 17 habisnya 17 tanggal 8. malam. Mungkin diupdate. Pokoknya di sekitar 18 deh, gitulah. Ya. Gitu, ada countdown-nya ya, harus ada ya kalau bisa ya. Kemungkinan besar. Karena
sistem itu kan harus under progress by IT. Kalau IT-nya nggak celebration annual dinner sama istri ataupun family kan waktu pandemi kan nggak masalah kan? Mungkin malamnya udah settle gitu loh. Pokoknya nanti berubahnya itu dari tanggal 18 lah gitu. Jadi pas Jokowi turunkan bendera di 17 Agustus lah gitulah sore hari. Berarti itu iya gitu. Ini nampak banget persen Indonesia itu lebih besar di dalam sistem ini. Kenapa dia mau buat sistem ini gempa untuk Asia mungkin? Karena nggak mungkin dia sampai 17. Kenapa dia nggak bilang ya udah sampai lebih 21? Pas tanggal 17 orang habis libur tanggal 18 sistem tutup. Kan sama kan? Bagus keren pakai itu bukan? Oke, semangat Bang, semangat. Kita cari yang lain ya gantiannya. Pak Yandi, silakan Pak Yandi. The last nih. Oke. Bagus. Selamat sore, Pak Hendri. Selamat sore. Ini mau tanya kalau seandainya kita terbatas nih dananya nih untuk di Binance ya. Di Binance kita punya $30. Ya. Terus kita setting untuk metode kita anggaplah ngambilnya kompon ya. Terus kita setting metode coinnya 1 ya. Nah, terus itunya kan marginnya kan, itunya $10 ya. Ya, marginnya itu 5%. Ya, margin call dropnya 5%. Benar. Nah, kalau seandainya kan terjadi tuh drop 5%. Terus buy in call back dia 0,5% kita setting. Benar. Ya, otomatis dia kan beli $20 tuh. Benar. Nah, $20. Terus pas beli $20, dia drop lagi, Pak. 5% lagi contohnya. Nggak apa-apa. Dia tetap menjadi profit nanti bila sisinya naik. Oh, jadi tidak terjadi callback lagi ya? Oh, enggak. Karena Abang gitu. setting cuma 2 kali kan, pas $30. Enggak kan. Anggap dana Abang ada 100 nih. Abang cuma mainkan pas nih pertama beli $10. Abang setting untuk count metodenya 1. Berarti pas $30 kan? Jadi kalau nanti dia jatuh, dia nggak buy lagi, yang di bawah nggak bakal. Gitu. Oke. Terus kalau untuk one shot pun kalau berarti terjadi juga ya untuk call drop juga ya. Benar. Kalau one shot itu cumanya biasanya kita pakai ya udah lu udah bekerja selama gua ini untung ke gua itu 4 kali dibilang. Contoh ya kita ngomong sama robotnya. Sebenarnya kita nggak ngomong dalam hati. Ya udah deh, ini lu akhiri lu profit kali ini lu berhenti, gua mau pindah ke rumah istri baru kayak gitu. Maksudnya gitu Bang. Oh iya itu kalau profit ya. Benar. Ya, tapi kalau drop dia akan menggunakan tadi buy in call juga sama, buy in call back juga. Ya, jadi ada namanya manual advance juga. Sekiranya dropnya dalam banget, bisa dimasukkan tambahan $10 lagi. Jadi compounding manual itu advance namanya. Oh, bisa manual di settingannya. Betul. Oh, di settingannya bisa ditambah. Benar, yang ada advance itu. Jadi Abang advance, jadi bisa ketik $10 kek, $20 kek, $12 kek, asalkan lebih dari nominal belinya yang ada di Indodax itu $10. Berarti bisa. Oke? Oke, paham. Oke, terima kasih Pak Hendri, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama Bang. Selamat sore. Sama-sama. Selamat sore Bang. Oke, kita kepada penanya terakhir. Yaitu Pak Bravo. Setelah ini kita akan tutup acara kita untuk siang hari ini. Silakan Pak Bravo, silakan. Halo Bang, kembali lagi. Ya. Iya Bang, silakan. Ini kebetulan baru aja ada pertanyaan dari tim. Tim sudah menggunakan compounding Bang dengan metode cycle. Gitu ya. Nah, berjalan dia sudah profit banyak nih, ada profit banyak berubah menjadi dirubahnya menjadi one shot. Ada penurunan kan Bang, tapi belum ada robotnya tidak berhenti nih Bang. Itu gimana Bang? Tunggu profit baru dia berhenti Bang. Profitnya kan 0,3 harusnya turunnya Bang. Gitu ya. Di mana tuh? Di Indodax atau Binance? Indodax Bang. Oke, Indodax begini Bang. Jadi kita pahamkan. Abang punya akun Indodax berapa lama? Itu pertanyaan dulu supaya Abang mudah paham. Berapa lama Abang punya akun? Ya. Sekitar lama kan? 10 tahunan Bang. Oke, Abang tahu kan di Indodax itu ada namanya order book, berarti ada antrian list buy sell? Oke, iya tahu Bang. Oke. Sama pertanyaan Ibu tadi. Contoh, sekarang dia anggap nih udah untung 9%. 9% ya. Tetapi TP yang 9% itu ada orang lain yang ambil. Kenapa? Order booknya di situ
Untuk makanan ini saya jual untuk 10. Sekarang ada 100 orang beli. Berarti bukan semua NTP kan? Oke. Jadi kalau dia drop biasa, tunggu aja sistem run robot itu bekerja. Robot tidak pernah error, tetapi ada diskusi harga yang kurang tepat di Indodax. Itu aja abang harus pahamin dulu. Dia tidak menemukan, robot tidak menemukan tingkat profit karena ketersediaan profitnya belum ada gitu ya. Benar, betul. Sama juga kita membeli open posisi. Pertama orang beli 15.000 kena aja tetap 15.000. Sekira abang tukar 1 juta, di situ kadang-kadang yang kebeli cuma 200.000. Kenapa? Yang dijual cuma 200.000 aja. Lu minta 1 juta mau cari di mana gitu, oke? Robotnya pintar ya, Bang ya. Berarti kita tapi kalau di Binance berbeda Bang ya biasanya Bang. Nah, Binance cepat Bang. Karena ya banyak kan. Lebih cepat, harga rata-ratanya itu boleh dikatakan contoh gini, makanya di Binance tradingnya ada pakai desimal. Abang harus paham desimal itu apa. Desimal di Indodax cuman 3 kalau nggak salah. Kalau rupiah itu 000, jadi 3 desimal. Kalau di Binance itu bisa sampai panjang 0 ke belakang. 6. Jadi rata-rata yang dapat Bang ya. Walaupun ya betul. Koma belakangnya pasti akan biasanya 85% ke 90% lah rata-ratanya dapat Bang. Kalau di Binance. Oke. Di Binance ini kan Bang ya, karena ada digit nominal yang bakalan bisa kita dapatkan gitu kan. Iya benar, betul Bang, betul. Betul. Oke, sip, mantap Bang, luar biasa. Oke, baik. Itu tadi adalah penanya yang terakhir. Ini masih ada satu lagi ya Pak, kita lewat. Silakan Bang, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Oke, silakan. Hey, tolong di-unmute dulu. Halo, Hey. Ya, halo. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, selamat sore Pak. Jadi gini saya pengen nanya, saya baru nih. Jadi saya mau masuk, saya mau deposit di Indodax, tapi saya pakai USDT, masuk 10 USDT. Tapi saya kan di dalamnya kan pakai Indonesia IDR. Nah, sekarang apakah saya harus rubah ke rupiah lagi di dalamnya atau bagaimana? Atau biasa tetap di USDT atau bagaimana Pak? Mohon itu penjelasannya Pak. Terima kasih. Jadi gini, jadi pertama kita harus tahu dulu market sell-nya. Kalau di Indonesia itu kenapa local namanya local exchange yang ditradingkan adalah rupiah ke kripto. Ya, fiatnya rupiah ke kripto. Beda di Binance. Binance itu kita tradingkan kripto ke kripto, tapi nilainya USDT. Kalau abang mau trading di Indodax, pastikan saldo abang di Indodax itu adalah EDR, rupiah. Jangan di USDT, tidak kebaca. Kenapa? Yang kita perjualbelikan adalah rupiah kita tadi. Kalau di Binance kita perjualbelikan adalah USDT kita. Oke? Oke. Tapi kalau seandainya saya masih simpan sebagian USDT di Indodax, nggak masalah. Nggak diganggu. Nggak kekorek itu Pak, nggak kekorek. Nggak terkorek. Jadi abang abang jual nih USDT, abang anggaplah jadikan 1 juta. Nanti abang tuh tinggal milih per yang mana. Kan nggak ganggu USDT abang. Jadi abang setting di sini nih, aku mau main di per BTC sama EDR. Pertama beli 15.000, kalau abang ketik compounding mas katu, modal abang cuma kepake 45.000 doang. Oke? Kan nggak terganggu dana yang lain. Nah, sekarang saya kan ini pemula nih, jadi kira-kira untuk save-nya saja untuk artinya gini ya, namanya dia aman minimum berapa sih saldo minimum? Artinya kita main kalau mau main paling selamat dan nyaman kalau di Indodax, abang pasang aja USDT sama EDR, pasang posisinya minimum price 14.000, maximum price 15.000, dananya cuma 1.500.000, pasang aja initial maksudnya modal itu 15.000, 99 grip abang pasang, biarin jalan sendiri, pasti profit. Begitu ya. Yes. Milihnya cuma satu aja. Milihnya cuma satu aja. Milihnya cuma satu aja sementara dulu. Kalau next nanti untuk compounding kita akan belajar. Yang penting abang harus pahamin dulu satu-satu robotnya, baru abang bisa next level to pakai compounding system. Sekarang abang pakai dulu grip system. Yang paling selamat yang saya ceritain tadi, USDT ke EDR. Itu paling selamat. Oke? Oke, makasih. Tapi saldo yang di robot harus ada. Kenapa? Kalau kita makan sistem grip, itu lebih banyak makan saldo. Kenapa? Dia pasti profit terus. Turun sikit, dia jual. Beli. Dia naik sikit, dia jual. Makanya
saldo kita dia tarik terus. Semakin banyak saldo kita habis, semakin banyak profit kita. Makanya saldo itu harusnya kalau trading di atas juta, simpan aja $10. Oke? Simpan $10 cukup ya? Iya, 150.000 tuh. Iya, cukup. 150.000. Oke, makasih Mas. Yuk, sama-sama. Oke, lanjut ke Pak Budi Darto sekali lagi. Pak Budi silakan penutup. Silakan Pak, yuk. Oh iya, ini terima kasih Pak. Ini mungkin sudah trading di Indodax selama hampir 1 minggu ini. Pakai EDT. Tapi itu kalau misalnya mau nambah lagi tetap sama dengan kripto yang sama bisa nggak? Bisa. Soalnya kalau di Binance ya, kalau di Indodax sekarang masih dilimitkan. Masih limitkan ya. Yeah. Terus ini mungkin agak keluar dari tema. Sudah 1 minggu ini kemarin saya sudah mencoba download Binance di Play Store. Sudah mendaftar, cuman ketika mau dikoneksikan ke iGate kan nggak bisa kalau pakai Play Store. Bisa. Kalau pakai Play Store apps-nya bisa. Kecuali yang bisa itu cuma Indodax doang. Harus buka pakai browser. Tapi kalau Binance bisa. Binance bisa Pak, pakai aplikasi. Kalau Indodax harus pakai web. Berarti misalnya kita download di Play Store juga bisa ya? Bisa Pak, sangat bisa. Sangat bisa. Lebih mudah marah. Terus sudah tak coba. Kemudian setelah dimintai kode sesudah diverifikasi tapi nggak dapat kiriman email. Kodenya nggak pernah terkirim ke email, sudah berkali-kali coba pakai 2-3 email tapi nggak pernah ada yang masuk, itu gimana? Padahal di situ sudah tertera email sudah sukses terkirim. Itu kadang-kadang nggak tahu juga Bu, dari Binance ya. Ada error juga kadang-kadang. Kadang-kadang pakai VPN coba. Spam aja, coba ke spam. Iya benar spam. Coba ke spam aja. Coba cek spam box di email Bapak. Email spam. Ataupun coba Bapak kadang-kadang confuse-nya di mana? Bapak memakai banyak email yang ada di Gmail. Nah, Bapak ketik aja yang read all, nanti akan keluar semuanya. Biasanya di situ juga errornya. Ya. Oh iya ya. Saya cari dulu aja. 2 email untuk kode ganti tapi nggak pernah ada kode yang masuk. Ya, berarti ketik aja read all itu refresh pasti ada yang masuk. Kalau tepat email Bapak ketik pasti ada. Kalau cek di spam. Kalau spam nggak kelihatan masuknya soalnya. Oh iya. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak? Oke kok. Bertanya lagi, Pak? Nah, ya udah kita tutup. Cukup. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Nanti malam kita spesial ada satu grup yang minta Pak Henry untuk kita presentasi. Jam 7 kita mulai. Kepada teman-teman semua yang hadir hari ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga pencerahan hari ini bisa memberikan kita semua menambah ilmu pengetahuan tentang robot ini dan juga menjawab semua keraguan-raguan Bapak Ibu semua yang selama ini ada dalam benak kita semua, bagaimana cara mendapatkan profit dari menggunakan robot ini. Dan kepada kawan kita yang dari negeri seberang, selamat bergabung dengan iGate. Semoga bisa sama-sama kita kembangkan iGate di Malaysia ya Bang ya. Ya, jadi betul. kita semua komunitas ini semakin hari semakin berkembang. Terima kasih untuk kehadirannya kepada teman-teman semua. Sampai jumpa esok hari. Kita akan atur lagi Zoom meetingnya. Kemungkinan besar besok adalah di malam hari. Karena besok sudah hari kerja kembali. Terima kasih.